di mana kondisi kaum perempuan di zaman jahiliyah sangat direndahkan oleh kaum laki-laki, sampai rela anaknya diapain? Dikubur hidup-hidup. Orang menuntut emansipasi laki-laki dan perempuan. Kalau tadi kul ya ayyuhal kafirun, berarti yang dipanggil siapa? Orang kafir. Dengan segala macam ragam manusia semuanya dipanggil oleh Allah karena manusia secara keseluruhan. Beda lagi kalau ya ayyuhallazina amanu, yang dipanggil hanya orang yang beriman. Orang kafir masuk nggak? Nyebelin gitu. Orangnya sukanya egois banget gitu, sukanya pengen dia doang dipikirin. Kita mah enggak, kirain dia aja sakit ogohan. Kirain kita sakit dicuekin. Bagus nggak? Yang nyeklis duluan bukan berarti sombong biar dikata paling getol. Udah nggak main. Di dalam Al-Quran tidak ada surat Ar-Rijal laki-laki, tapi surat An-Nisa ada, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah, dan yang sama-sama kita hormati Ibu RW 023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Sahabat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak untuk bergabung bersama kami dalam perjalanan ibadah umrah plus Mesir yang syarat dengan nilai-nilai sejarah keislaman. Insyaallah perjalanan kami akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Bersama kami, perjalanan ibadah umrah Anda insya Allah terbimbing, nyaman, dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Al-ayah. Sadaqallahu maulana al-azim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ibu Masmurah, juga yang sama-sama kita hormati Mukarramah wal Muhtaramah Ibu Ismiati, Mukarramah wal Muhtaramah Ibu Anis, dan segenap pimpinan Majelis Taklim di lingkungan RW 023 yang sama-sama kita hormati. Tak lupa tentunya para Ibu RT di lingkungan RW 23 dari RT 1 sampai dengan 12, dan yang sama-sama kita hormati Ibu RW 023 Ibu Syarifah namun berhalangan ya Bu ya. Juga yang sama-sama kita hormati Ibu DKM Mushola Al-Hidayah, Ibu DKM Miftahul Jannah, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Bilkhusus juga yang bertugas ibu-ibu dari RT 10
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari yang cerah ini sama-sama kita memanjatkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini kita bisa melangkahkan kedua belah kaki kita menuju majelis taklim tercinta ini dalam rangka mengikuti pengajian bulanan rutin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi materinya sudah saya sampaikan ke Ibu Ketua. Bagi yang bawa HP mungkin bisa dibuka yang ada di grup. Bagi yang tidak membawa HP mungkin bisa buka Al-Quran atau mendengarkan ya. Kajian kita surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yang artinya hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa adalah surat yang berarti perempuan. An-Nisa artinya perempuan. Di dalam Al-Quran ada berapa surat, Bu? 114 surat. Tidak ada surat Ar-Rijal. Apa Rijal? Laki-laki. Tapi surat An-Nisa ada. Luar biasa bahagianya bangsa Arab saat itu, di mana kondisi kaum perempuan di zaman jahiliyah sangat direndahkan oleh kaum laki-laki. Orang perempuan dipandang sebelah mata. Orang tua yang melahirkan anak berjenis kelamin perempuan malu, merasa aib, sampai rela anaknya diapain? Dikubur hidup-hidup alias dibunuh. Orang belum mati kok dikuburin, itu berarti diapain? Dibunuh. Dibunuhnya dengan cara dipendam, dimasukin ke dalam kuburan. Dengan adanya surat An-Nisa, dengan diutusnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membawa wahyu, yaitu Al-Quran yang di dalamnya terdapat surat An-Nisa, ini mengangkat derajat kaum perempuan setinggi-tingginya. Bangga, bahagia, senang, khususnya kaum perempuan yang ada pada masa itu, yang mereka mengalami langsung bagaimana sikap kaum laki-laki terhadap orang perempuan. Kita di zaman sekarang yang orang bilang adalah zaman emansipasi.
Tahu emansipasi? Apa? Pokoknya ada si-nya itu. Persamaan katanya. Orang menuntut emansipasi, persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dan lagi bahasanya persamaan gender. Laki dan perempuan harus sama. Di dalam agama Islam sama, Bu, gak ada bedanya. Laki-laki dan perempuan, siapapun dia, kalau dia beriman dan beramal soleh, sama-sama mendapatkan ganjaran pahala di sisi sama ya? Sama. Tapi jangan menuntut persamaan laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki dalam bentuk apanya? Fisiknya. Ya kalau laki-laki suruh jadi perempuan nggak maco, Bu. Perempuan disamain sama laki-laki nanti perkasa banget kita, di mana feminimnya? Nggak ada yang lembut. Siapa nanti yang ngurusin anak kita? Sedangkan mengurus anak, mendidik anak harus penuh dengan apa? Kelembutan, kesabaran. Coba aja itu bapaknya ibu tinggal ngaji, ada anak balita dititipin 2 jam doang, pulang marah-marah nggak? Udah nungguin aja di ujung gang, mana sih emaknya lama banget. Karena sifatnya beda, sifat bawaannya, fitrahnya itu berbeda. Ini mah tidak bisa disamakan. Itu fitrah namanya. Tapi kalau makanah kedudukan antara laki dan perempuan di dalam agama Islam itu sama, maka ditegaskanlah di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, kita orang perempuan, ketika ada nama surat yang berarti perempuan, sudahkah kita berkeinginan keras ingin tahu apa sih sebenarnya isinya dalam surat An-Nisa ini? Gitu. Sudahkah kita mempelajarinya ayat per ayat, bukan cuma membaca? Sudahkah? Belum. Ya, Bu ya? Kalau kita mempelajari maknanya itu berarti kita mengkaji tafsirnya. Ya, mungkin kita masih sebatas membacanya. Baik, kita mulai, Bu, dari ayat 1. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuha, ada, Bu? Ya. Banyak, Bu, ayat Quran yang dimulai dengan kata ya ayyuha. Contohnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Ada lagi, Bu? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Banyak ya, Bu ya? Ketika ada kata ya ayyuha, itu berarti Allah sedang memanggil. Hei orang-orang, ya ayyuha. Kalau tadi kul ya ayyuhal kafirun, berarti yang dipanggil siapa? Orang kafir. Kalau ya ayyuhallazina amanu, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, nih, yang dipanggil adalah manusia semuanya. Yang kulitnya putih kek, sawo mateng kek. Putih nunjuknya kemana nih? Putih, putih, sawo mateng, sawo busuk. Dengan segala macam ragam manusia, semuanya dipanggil oleh Allah karena An-Nas,
manusia secara keseluruhan. Lalu ketika Allah memanggil, Bu, perhatikan Bu, ada apa nih kita dipanggil sama Allah? Begitu juga kalau kita manggil anak kita. Kita pengen anak kita mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Neng, kesini. Kita mau ngasih tahu apa? Macam-macam. Neng, kesini. Ntar kalau mama ngaji, kunci pintu ya. Kalau ada yang ngetok, jangan dibukain ya. Ini perintah kepada siapa? Anak kita. Allah juga memanggil kita, ya ayyuhan nas, hei manusia. Allah bilang apa? Ittaqu rabbakum. Takwalah kamu kepada Tuhanmu. Kita disuruh apa? Disuruh takwa. Semuanya, yang kaya, yang miskin takwa, harus takwa kepada Allah, yang cakep, yang kurang cakep. Semuanya harus bertakwa karena dipanggil secara keseluruhan dengan kata an-nas. Beda lagi kalau ya ayyuhallazina amanu, yang dipanggil hanya orang yang beriman. Orang kafir masuk nggak? Tapi kalau ya ayyuhan nas masuk Bu, semuanya Bu. Jadilah engkau orang yang bertakwa. Jadilah engkau orang yang beriman. Orang yang kafir dipanggil oleh Allah, ya Allah beriman, masuklah ke dalam agamaku. Orang yang beriman ketika dipanggil dengan kata ya ayyuhan nas, tingkatkan keimananmu, tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Maka banyak jalan Bu, banyak cara agar kita ini semakin hari semakin naik takwa kita, iman kita kepada Allah. Bu, pengennya kan naik apa turun? Naik kemana? Naik ke atas lah, masa naik ke bawah? Naik ke atas, imannya terus naik, takwanya ya Bu ya. Masya Allah, di awal pertemuan sudah saya kasih motivasi waktu itu tentang bagaimana sulitnya menjadi orang yang istiqomah. Iya, masih ingat gak? Salah satunya istiqomah dalam hadir ke majelis taklim. Ini kalau bisa kita laksanakan Bu, akan naik terus takwa kita, iman kita naik terus, insya Allah. Lalu saya sampaikan juga waktu itu Ibu, kalau bisa kita rutinkan yuk bareng-bareng, bikin grup sholawat, bikin grup tadarus, one day one juz kalau mampu. Kalau nggak mampu one week one juz. Ingat nggak? Ya, satu hari satu juz. Berat? Berat apa enteng? Enteng apa berat? Kok cicing wae? Berat. Kalau berat bilang berat, maka kita ambil program yang level berikutnya. One week one juz, satu minggu satu. Berat apa enteng? Enteng apa berat? Masih ada yang cicing wae. Apa level berikutnya? Semakin ke bawah tapi levelnya ini. One month one juz, satu bulan satu juz Bu. Berat apa enteng? Enteng apa berat? Masih belum jawab semuanya. Maka level yang paling apa ini? Down, paling bawah. One year one juz, satu tahun. Kapan hatamnya?
Berarti kalau 30 juz 30 tahun baru hatam. Kalau umurnya masih panjang, pernahkah kita menghitung-hitung sudah berapa kali kita hatam? Harus dihitung-hitung, Bu. Buat sendiri aja, hitung-hitungnya, bukan untuk dibangga-banggain, bukan. Motivasi diri agar kita senantiasa membaca, apalagi di dalamnya ada surat An-Nisa yang ayat pertamanya kata Allah, takwalah kamu kepada Allah, jadilah perempuan-perempuan yang bertakwa. Khairun nisa'i ahlil jannah arba'ah, sepaling-paling baik perempuan yang akan menjadi penghuni surga itu ada 4. Ini harus kita jadikan idola. Kenapa disebutkan dalam hadis ini? Supaya kita bisa memposisikan, kita udah sampai situ apa belum ya? Kita udah sama apa belum? Minimal udah mirip apa belum? Sama 4 ahlil jannah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ini berdasarkan urutan waktu, Bu, masa hidupnya. Siapa nisa'u ahlil jannah? Yang pertama, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, yaitu yang bernama Asiyah putri Bapak Muzahim. Apa di antara keistimewaan beliau? Kita tahu Fir'aun adalah seorang yang sangat jahat, sombong. Bukan cuma tidak mau beriman kepada nabinya Allah, bukan hanya tidak mau beriman kepada Allah, dia bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, ngaku sebagai Tuhan. Kekuatan imannya nih, Masya Allah. Nah, kita perempuan solehah, insya Allah. Kita minta selalu agar dikuatkan iman Islam kita. Hidup dalam rumah tangga bersama suami yang diktator, suami yang zalim, suami yang durhaka, tapi beliau tetap bisa menjaga keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, Bu, ujiannya. Ujian apanya? Ujian hidupnya, ujian rumah tangganya. Bu, yuk kita nengok kepada rumah tangga kita masing-masing. Banyak gak ujiannya? Banyak, Bu. Ibu-ibu kalau ditanya gimana sih kalau ngadepin suami, pokoknya harus sabar banget dah sama suami. Tapi kadang-kadang suami juga kalau ditanya begitu, bapak-bapak, gimana nggak sih ngadepin istri-istri bapak? Sama, harus sabar ngadepin istrinya bawel, yang bapaknya galak, yang bapaknya pelit, yang istrinya tukang ngomel, macem-macem. Inilah ragam ujian, ya, asam garamnya rumah tangga. Kalau ujian kita baru sekedar itu tadi tuh kisarannya, nyebelin gitu, orangnya sukanya egois banget gitu, sukanya pengen dia doang dipikirin, kita mah enggak, giliran dia aja sakit ogohan, giliran kita sakit dicuekin, semuanya itu ngerasa itu. Giliran bapaknya sakit makan apa juga kita beliin, kita masakin ya Bu ya. Giliran kita sakit suruh masak dewek. Kalau baru kisaran itu
ujian rumah tangga kita, Bu. Kemudian udah ribut kemana-mana. Kemana ributnya? Ke media sosial. Kalau udah main media sosial, kejangkau udah kemana-mana itu. Semua orang tahu. Yang di Jawa tahu, yang di Sumatera tahu, Bu. Yang di luar negeri juga tahu. Kalau di update statusnya, sebel banget, egois banget. Padahal itu masih cemen. Cemen kelasnya, ecek-ecek ujiannya. Bila dibandingkan dengan ujiannya siapa, Bu? Asia binti Muzahim, istri Fir'aun. Buru-buru, Bu. Kalau lagi ada masalah rumah tangga, Asia. Ingat, Asia. Asia. Kita belum apa-apa. Satu doa yang perlu kita contoh, ya, yang diminta oleh Asia binti Muzahim diabadikan dalam Al-Quran. Apa yang beliau minta? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, ibni, bangunkanlah li untukku baitan, rumah, fil jannah, di surga. Kalau di dunia ini ternyata kita belum bisa mendapatkan rumah yang ideal, pasangan yang ideal. Ideal itu kan yang sesuai dengan yang kita mau. Dan itu nggak gampang, Bu. Kita menjadikan orang harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Susah, Bu. Ya. Jangankan kemauan orang, kemauan diri kita aja kita kadang masih suka apa ini? Ya di hati ini. Ya suka berantem dengan hati nurani. Maka udah sabarkan saja, sabar sambil kita mencari solusinya. Biar solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi di rumah tangga ini selalu kita dapatkan, kuncinya adalah ittaqu rabbakum. Jadilah perempuan-perempuan yang bertakwa. Sebab apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan hidup, seperti persoalan dalam rumah tangga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Siapa yang bertakwa, kata Allah, selalu diberikan jalan keluar dari setiap urusan dan masalahnya, Allah juga akan berikan rizki kepadanya dari tempat yang tidak pernah terduga. Dari mana aja tuh rizki Allah dikasih itu, datang aja, Bu, waktunya, Bu. Saat di kantong kosong, dompet kosong, ATM kosong, tahu-tahu ada aja itu rezeki itu. Masya Allah. Pernah begitu ngalamin? Pernah? Masya Allah. Yang gak mesti misalnya ujuk-ujuk datang duit gitu, enggak. Saya jadi ada pertolongan Allah lewat siapa, dikirim kepada kita. Ya, Bu ya. Ini berkat apa? Takwa dalam diri kita. Maka ittaqu rabbakum, mari betul-betul kita jalankan, kita realisasikan. Dengan cara apa? Tadi mencontoh Asia bintu Muzahim, sabar, tingkatin sabar kita sebagai orang perempuan. Tingkatkan keimanan kita, kesolehan kita. Maka kalau saya bilang waktu itu di pertemuan pertama, Ibu bikin list sholawat. Ini semata-mata tujuannya adalah untuk menyeragamkan kita semuanya. Kita sama-sama, Bu, pengen baik bareng-bareng. Enggak mandiri, enggak lu gue, enggak. Inilah manfaatnya komunitas di majelis taklim, Bu. Kalau ada yang mengatakan saya mah enggak pakai list juga udah baca di rumah, ya. Nanti kalau ngelis nanti dianggapnya sombong. Udah nggak main, Bu, sama sombong. Udah nggak main sama ria. Udah lewat masanya. Bener gak? Masih ada yang ria emang? Insya Allah enggak. Orang udah usia kita mah udah banyak ingatnya ke sana aja. Ya, ke sana itu kemana? Ya,
ke kuburan, kematian. Kalau hari gini masih ribut, masih sibuk sama yang namanya riya, sama yang namanya sombong, berarti berasanya masih muda, seolah-olah hidupnya masih panjang, masih pengen apa? Dunia aja yang dicari. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi program itu Bu, baca sholawat setiap hari Bu, itu bentuk silaturahim kita antar sesama anggota majelis taklim. Tiap hari nongol tuh, si A nongol checklist, si B nongol checklist. Secara tidak langsung kita tahu kabarnya. Oh dia sehat, oh dia baik-baik. Ini silaturahim Bu, pertama. Kedua, dengan kita checklist mengingatkan teman-teman kita yang barangkali hari ini belum bersolawat, hari ini belum beristighfar. Begitu ngelihat grup ada checklistan, ya Allah, saya di dapur baik dari tadi, repot baik, belum sempet dah tuh baca solawat. Akhirnya kita diingetin Bu oleh teman kita. Bagus nggak? Bagus nggak? Yang nyeklis duluan bukan berarti sombong. Tiap hari pokoknya harus nyeklis duluan biar dikata paling getol. Udah nggak main sama gitu-gituan ya Bu ya. Yang nyeklis duluan lillahi ta'ala, mudah-mudahan bisa memotivasi yang lain dapat pahala mengajak kepada kebaikan ya Bu ya. Udah berjalan itu? Hah? Berhenti. Kenapa emang? Yang nge-share kenapa? Kurang sabar. Karena nge-share doang katanya nggak ada yang nyeklis, gitu ya Bu ya. Enggak. Itu udah saya jelasin barusan. Kita sama-sama komunitas majelis. Kita tahu watawasau bil haqqi watawasau. Kalau kita tidak ingin termasuk orang yang merugi, ini kan surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Semua manusia itu rugi kecuali illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Jadi lis solawat, lis tilawah, tadarus, jadikan sebagai ajang tawasau, saling menasehati antar sesama kita. Sepakat? Sepakat? Nggak ada tujuan lain, tujuan duniawi nggak ada. Malu dong, komunitasnya majelis taklim, kok masih ada embel-embel duniawi ya. Lempar sudah jauh-jauh. Orientasi kita adalah akhirat. Semangat Ibu, semangat Ibu, insya Allah biar masuk surga bareng-bareng, saling bergandengan tangan, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayat berikutnya masih dalam ayat 1, kata Allah, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini tentang penciptaan manusia, bahwasanya Allah menjadikan kita semua dari jiwa yang satu, min nafsin wahidah. Siapa yang dimaksud jiwa yang satu ini? Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, bapaknya manusia ya. Lalu kata Allah, wa khalaqa minha zaujaha. Ia menciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya, yaitu Siti Hawa, ibu kita semua. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah,
dari Nabi Adam, dari Ibunda Siti Hawa inilah kemudian semakin banyak anak keturunan manusia ini. Rijalan kasiron wanisaa, ya, berkembang biak semuanya sehingga menjadi banyak. Wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham, takutlah kamu kepada Allah, di mana kita selalu menyebut nama Allah di saat kita meminta. Tasaalun, minta apa aja kita minta kepada Allah, kita sebut nama Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, wahai yang Maha Pengampun, ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Mohon ampunan ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, hapuskan segala kesalahan kami, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Bu ya. Doa yang tidak boleh kita tinggalkan setiap hari adalah doa mohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullahalazim, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika kita berdoa mohon ampunan, saat itu Allah ijabah doa kita. Saat itu juga Allah takdirkan kita meninggal dunia, maka insya Allah kita meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa. Maka jangan tinggalkan doa untuk meminta ampunan, khususnya di saat sujud terakhir dalam sholat kita. Tahiyat rakaat terakhir, sujud kita pada rakaat terakhir, panjangkan sujud kita, kita panjatkan doa, khususnya doa mohon ampunan. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, di antara doa yang beliau baca adalah Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tetap saja beliau meminta ampun kepada Allah di saat sujud terakhir di dalam sholatnya. Bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan dari Allah bahwa dosa-dosa kita telah diampuni? Maka mari kita tambahkan sujud kita dengan membaca doa ampunan, mohon ampunan kepada Allah. Apa saja yang kita bisa, asalkan berbahasa Arab, karena di dalam sholat. Rabbana zalamna, bisa? Nah, ini kita baca dalam sujud terakhir. Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna. Yuk kita baca. Yang kedua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini juga doa yang artinya memohon ampun kepada Allah untuk diri kita dan juga untuk kedua orang tua kita. Bisa Bu? Insya Allah. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ya, artinya apa? Mari kita jadikan setiap ibadah, amal-amalan yang kita kerjakan, niatkan lakukan semuanya semata-mata karena Allah. Karena Allah Maha mengawasi kita. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Allah Maha tahu apa yang nampak. Allah juga Maha
Maha tahu. Jaga terus ucapan, jaga terus perbuatan, sikap kita, Bu. Hati-hati ya, bahwasanya semua ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu, saya jam berapa ini sekarang? Jam 10 ya. Setengah 11 harus sampai di kampus. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah kajian tafsirnya dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan waktu luang oleh Allah untuk bisa hadir ke majelis taklim. Mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Sahabat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak untuk bergabung bersama kami dalam perjalanan ibadah umroh plus Mesir yang syarat dengan nilai-nilai sejarah keislaman. Insyaallah perjalanan kami akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Bersama kami, perjalanan ibadah umroh Anda insyaallah terbimbing, nyaman dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.